ini kok panasnya beda sekali ya gitu. Udah pakai AC pun kayaknya kalah gitu sampai segitunya. Apakah memang tingkat panas kemarau kita saat ini beda dengan sebelumnya, walaupun Bapak bilang tetap aja di derajatnya 34. Iya. Tapi rasanya beda gitu. Iya. Itu nggak Pak? Karena kita nanti kan memasuki fase masa atau musim kemarau yang ini baru awal aja kayak gini, apalagi nanti di puncaknya. Nggak jauh, tapi semuanya akan merasakan, kok panas ya kalau cerita di, apalagi orang Indonesia bagian timur, di NTT, sana, lebih panas lagi di sana. Jadi secara umum wilayah Indonesia itu hampir semua masyarakatnya pasti akan timbul polemik, kok panas ya kalau ditanya seperti itu. Bapak ingin sampaikan apa kepada pemirsa tentang jangan panik untuk menyikapi kemarau panjang dan lain-lain? Silahkan. Pertanyaannya Pak berikutnya adalah, ini tadi Bapak sampaikan ini kan kita bergeser nih dari selatan, Bandar Lampung terus ke Pesawaran terus ke arah utara. Bagi mereka yang baru didatengin oleh kemarau ini ditandai dengan apa ya Pak? Ya, jadi rasanya atau gimana? Gitu? Jadi gini Mbak, awal mau masuk musim kemarau ada istilah namanya masa pancaroba. Masa pancaroba itu masa peralihan dari, kalau yang sekarang ini musim penghujan ke musim kemarau. Tanda-tandanya, karakteristiknya masa pancaroba biasanya hujan sangat lebat, tahu-tahu berhenti panas. Terus petir yang jedar, angin kencang. Biasanya sampai puting beliung. Di wilayah-wilayah bagian utara Mas Uji, Tulang Bawang itu juga sering terjadi puting beliung. Itu biasanya karakteristik masa pancaroba. Jadi di masa peralihan itu memang cuaca ekstrim cenderung lebih bisa sangat terjadi. Hujannya sifatnya lokal. Ketika dia hujan deras sekali campur petir deras, tapi durasinya nggak lama. Tapi nggak lama, baru-baru ini terjadi di mana kayak gitu. Terus spot-spot, maksudnya mungkin kecamatan daerah tertentu. Hujan terus, tahu-tahu naik motor sudah pakai, tahu-tahu panas. Udah pakai jas hujan, tahu-tahu pindah tempat panas. Itu karakteristik masa peralihan atau awal masuk musim marau. Yang dialamin oleh masyarakat khususnya di Bandar Lampung tuh ya, saya sering dapat, ini kok panasnya beda sekali ya gitu. Udah pakai AC pun kayaknya kalah gitu sampai segitunya. Apakah memang tingkat panas kemarau kita saat ini beda dengan sebelumnya, walaupun Bapak bilang tetap aja di derajatnya 34. Tapi rasanya beda gitu. Itu nggak Pak? Benar. Jadi memang seperti sekarang ini kalau dibandingkan dengan tahun kemarin aja lah, sama-sama bulannya, sama-sama bulan Mei. Kalau tahun kemarin hujannya masih banyak, masih hujan, masih kita suhu itu masih 30, istilahnya ringnya 32, 30 di siang hari 33 seperti itu. Kalau sekarang ini kan 33, atau tembus 34. Tapi panasnya luar biasa. Memang secara ini mungkin bagi masyarakat di wilayah Lampung dengan suhu 33,5 itu sudah tubuh panas sekali. Apalagi tembus 34 itu sudah panas. Terus didukung kelembapan udaranya juga sangat rendah, juga sumuk gitu, kerasa sumuk, gerahnya nggak karuan ya. Malam itu kayak seolah-olah panas dari yang diterima bumi itu baru naik, sehingga panasnya, sumuknya bisa dibilang kalau masyarakat bikin tidur nyaman, buka baju lah tidur di lantai. Tidurnya di lantai, betul. Rasanya pengen begitu biar terasa dinginnya ya Pak ya. Tapi ini Kak, prediksi ini atau yang selalu terjadi siklus ini setiap tahun ini, apakah tidak ada kemungkinan dia untuk tiba-tiba nambah gitu derajat panasnya? Mungkin nggak gitu? Sangat mungkin Mbak. Sangat mungkin, artinya bisa aja kan terjadi? Bisa saja terjadi. Karena kita nanti kan memasuki fase masa atau musim kemarau yang ini baru awal aja kayak gini, apalagi nanti di puncaknya. Sangat mungkin terjadi panasnya, mungkin akan di bulan Juli atau Agustus tuh suhunya lebih tinggi dari bulan atau awal bulan ini. Dimungkinkan sangat mungkin, karena nanti fase
dilihat dari dinamika atmosferanya dan juga fenomena global maupun lokalnya itu sangat mendukung untuk terjadi kalau sekarang ini kan bisa dibilang yang masyarakat bilang El Nino. Nah itu El Nino tuh. El Nino sampai katanya dampak El Nino di Indonesia, saya baca berita itu El Nino tinggi atau apa? Bisa dijelaskan nggak? Saya jelaskan, mumpung ada kesempatan di sini. Wilayah Provinsi Lampung atau secara umum di Indonesia ini sampai semester ini itu masih El Nino-nya yang menyebab. Jadi ada dua, El Nino dan La Nina. Saya jelaskan dulu secara umum. Satu persatu ya. Jadi atau El Nino itu menyebabkan cuaca di Indonesia itu menjadi sangat panas. Oke. Nah, itu secara bahasa masyarakatnya. Sebenarnya El Nino itu kan terjadinya ada pemanasan suhu muka air laut lebih panas daripada rata-ratanya di Samudra Pasifik bagian tengah. Jadi di Samudra Pasifik bagian tengah itu suhu muka air lautnya panas. Sehingga potensi untuk pembentukan awannya banyak di Indonesia jadi kering. Nah, itu pengaruhnya hanya mereka yang wilayahnya ada daerah pesisir aja atau gimana? Secara global, secara global. Nasional di Indonesia akan itu akan terpengaruh dengan fenomena namanya El Nino. Yang kedua La Nina. La Nina itu yang menyebabkan di Indonesia itu curah hujannya menjadi tinggi. Itu juga di faktor yang ada di suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah itu mendingin, sehingga potensi awan di Indonesia itu banyak. Nah, disitulah dua fenomena itulah yang menyebabkan kalau kemarau ya kemarau panjang, kalau hujan ya hujannya lebat, itu dua itu. Tetapi indikator itu sekarang ini kan kemarau, berarti El Nino. Tapi kalau dilihat dari El Nino ini di semester pertama ini masih normal. Masih rendah. Tapi dia akan bisa bergerak menjadi tinggi. Kita perakirakan di semester 2 nanti itu menengah. Nah, semester 2 itu masuknya di bulan apa, Pak? Mulai dari Juli. Oh, semester 2 tuh ya. Semester 2 Juli berarti akhir tahun makin panas dong. Nah, dimungkinkan ya karena masuk musim kemarau tadi. Iya. Tapi bukannya kalau akhir tahun itu kita masuk musim penghujan ya, Pak? Nah, perakiraan musim kita, perakiraan musim kita kan kita perakirakan hingga Oktober akhir itu sudah masuki masa peralihan ke musim penghujan. Oh, dari Oktober akhir. Iya. Walaupun tahun lalu sih enggak juga ya, Pak ya, masih. Tahun lalu hujan terus selama. Jadi ke tahun lalu itu bisa dibilang kita kemaraunya sedikit atau kemarau yang basah seperti itu karena curah hujannya lebih banyak daripada rata-rata normal musim kemarau yang sebelumnya. Gitu. Nah, prediksi di tahun ini apakah juga bisa terjadi berubah, Pak? Jadi seperti itu, ternyata hujannya juga banyak gitu curah hujan. Iya. Bisa juga nggak terjadi seperti itu? Kalau bisa, sebabnya apa? Kalau berubah sih, enggak, kalau dilihat dari fenomena kita kan berdasarkan data sih. Data itu pun juga sewaktu-waktu berubah. Tapi sampai saat ini kita prediksi bahwasanya yang pertama El Nino tingkat menengah, berarti potensi untuk terjadi musim kemarau atau potensi untuk terjadi hujan itu juga sedikit. Masih sedikit. Dan juga dari perakiraan yang kita dikeluarkan BMKG juga dimungkinkan curah hujan di musim kemarau tahun ini lebih sedikit daripada tahun kemarin. Itu sudah bisa dipastikan kalau itu, Pak ya? Ya perakiraan tadi, nggak bisa dipastikan. Ya. Biasanya kalau perakiraan itu sangat persis atau ada tidak juga gitu ya? Banyak kalau untuk cuaca, perakiraan cuaca lebih sering cocok. Perakiraan cuaca itu bisa persentase perakiraan dan hasilnya atau kenyataannya itu bisa mencapai 80 hingga 90%. Kecocokannya ya. Kecocokannya. Kalau musim itu ya bisa kisaran 70 hingga tinggi juga sih. Karena kan BMKG ini kan profesional, yang pertama didukung alat-alat yang memang modern, didukung oleh SDM yang mumpuni, sehingga ketika alat-alat dukungan kita sih alat sih yang sangat menentukan sekarang ini. Betul. Alat-alat yang kita koneksi dengan satelit, ada radar cuaca, ada yang itu di mana tempatnya, Pak?
Kalau radar cuaca ada di tempat kita. Oh, di Beranti. Citra satelit juga. Kalau nanti ada kesempatan bisa. Kita ke situ. Nah, ya, biar tahu masyarakat pun bisa loh. Kayak mana bentuk alatnya, bagaimana cara bekerjanya gitu. Apakah 24 jam harus ada operator di situ? Oh, nah kebetulan di kantor kita ini operasional 24 jam. Jadi kita ini sebenarnya tupoksi utamanya melayani untuk penerbangan. Stasiun meteorologi. Lebih ke situ sih. Nah, sebenarnya ke sana, tetapi malah perakiraan cuaca untuk masyarakat ini istilahnya bagian poin nomor 2-nya. Gitu. Tetapi yang paling dibutuhkan kan masyarakat lebih banyak daripada yang penerbangan. Betul. Makanya disitulah kita buat seprofesional mungkin. Kita dinas 24 jam, on duty selalu ada, dan juga dan ada call center juga ya Pak? Call center ada. Itu pasti ada yang angkat? Iya, ada yang angkat. Jadi nanti ya call center itu biasanya forecaster on duty. Jadi para perakirawan kita yang kita siapkan untuk menjawab pertanyaan apa aja? Terkait cuaca? Terkait cuaca, iklim, kegempaan, kemaritiman. Insya Allah selagi kita ini tetap kita jawab. Pak, terkait tadi dengan wilayah, tadi Bapak sampaikan tentang El Nino, La Nina, itu kan ada kaitannya dengan maritim, dengan kelautan ya Pak ya? Kalau Lampung ini punya wilayah laut banyak, tapi tetangga kita sebelah tuh Sumatera Selatan, mereka nggak ada laut kan ya? Apakah beda itu panas yang kita rasa dengan mereka, maksud saya? Iya, kalau otomatis selisihnya lah. Pasti ada selisihnya. Karena kalau kita lebih panas yang pasti? Kalau lebih panasnya, itu malah lebih panas sana. Oh gitu. Karena sana kan lebih cenderung permukaan daratan yang ini. Kalau kita kan masih topografinya masih ada pegunungan, masih ada istilahnya tempat berteduh yang ini tuh masih hutan, masih ketemu ademnya gitu ya. Artinya kita nggak bisa samain dong ketika kita ngobrol dengan Sumatera Selatan misalnya, Lampung panas sekali loh gini-gini, kok sini enggak? Misalnya kebalik tuh, kita harus tahu juga. Jadi letak strategik apa namanya, strategis itu juga mempengaruhi gitu ya Pak, panas yang ada dalam wilayah tersebut. Kalau bicara secara nasional, itu gerak semu matahari kan secara nasional istilahnya, Indonesia secara umum. Iya, secara umum. Kalau panasnya mungkin panas, tapi selisihnya nggak jauh, tapi semuanya akan merasakan, kok panas ya kalau cerita di apalagi orang Indonesia bagian timur. Di NTT sana lebih panas lagi di sana. Jadi secara umum wilayah Indonesia itu hampir semua masyarakatnya pasti akan timbul polemik, kok panas ya kalau ditanya seperti itu. Iya, sebenarnya sih kalau hanya kita memang seperti Bapak sampaikan tadi, Indonesia punya 2 musim, musim panas dan musim hujan. Ketika musim panas atau kemarau itu sampai, ya kita sudah pernah ngalami, setiap tahun juga kita alamin gitu ya. Tapi karena tahun ini kita dikasih wejangan apa tuh namanya, berita-berita yang lewat bahwa wah akan terjadi kemarau panjang, hanya 2 provinsi di Indonesia yang tidak mengalami kemarau, akan parah. Dikasih lagi video saudara-saudara kita di India, masyarakat jadi parno nih, aduh bulan berapa nih? Jangan sampai-sampai mereka juga panik bayi, stok makanan banyak-banyak supaya nggak keluar. Nah itu kan bisa akan terjadi juga gitu kan. Nah itu yang akan Bapak sampaikan seperti apa terkait itu Pak? Himbauan kami sih itu pertama jangan panik lah. Jangan panik. Jangan panik. Aja gitu. Itu hal memang benar, informasi video itu terjadi di India, di mana itu benar. Tetapi itu kalau disangkutkan dengan di Indonesia itu tidak ada hubungannya. Tidak sama. Kita panas, panasnya berbeda. Kalau mereka gelombang panas, kalau kita panas biasa. Itu normal kok dengan seperti itu. Jadi yang pertama jangan panik. Yang kedua, bagi mungkin petani lah ya, petani yang memang mau melakukan penanaman, lakukan pemilihan tanaman yang bijak. Kalau memang lahannya itu lahan tada hujan, ya kami sarankan jangan dulu lah. Kalaupun memang sudah menanam, sudah terlanjur benih itu, ya lakukan bijak. Maksudnya bijak itu bisa aja ditanam tetapi dengan pola
sedot air dari mana. Harus ada perlakuan-perlakuan khusus itu. Jangan dibiarin gitu aja karena cuacanya beda gitu. Beda. Oke, jadi jangan panik pemirsa, kata Pak Rudi tadi. Itu dengan info itu betul. Jadi video yang beredar yang kita lihat, kita dengar itu memang benar, tapi tidak boleh disikapi dengan panik. Ya, antisipasi itu tadi, kalau nggak penting-penting nggak usah keluar rumah gitu. Puncaknya tadi disampaikan antara bulan Juli atau Agustus. Puncaknya itu puncak seperti apa ya Pak gambarannya? Gambaran puncak kemarau. Jadi kita tuh kalau keluar, kita naik kendaraan nih Pak, adem kan? Pada saat keluar dari kendaraan, langsung terasa banget kan Jakarta itu. Itu akan lebih lagi dari itu bagaimana? Ya, namanya puncak musim kemarau. Awal musim kemarau aja kayak gini. Iya. Apalagi nanti di puncaknya di bulan Juli Agustus. Dimungkinkan dari indikator jumlah curah hujan juga sudah berkurang. Dari suhu dimungkinkan juga akan relatif suhu panasnya itu istilahnya kalau di siang hari itu 33, akan stabil 33, Kalau di awal-awal kan kadang suhu siang 32, atau 33 atau apa gitu. Ada turunan, ada yang kadang turun. Kalau nanti di puncak musim kemarau dimungkinkan akan stabil seperti itu. Jadi puncaknya di bulan Juli Agustus akan mulai mereda lagi, dia mulai di Oktober, itu pergantian memasuki musim penghujan ya. Baik, Pak, sebelum closing Bapak ingin sampaikan apa kepada pemirsa tentang jangan panik untuk menyikapi kemarau panjang dan lain-lain, silahkan Pak. Ya, himbauan kami kepada masyarakat yang pertama tentang menyikapi tentang heat wave atau gelombang panas ini, masyarakat jangan panik bahwa di Indonesia secara umum itu tidak terjadi, karena di Indonesia berlakunya 2 musim. Musim penghujan dan musim kemarau. Saat ini wilayah Indonesia lagi memasuki musim kemarau, sehingga panasnya itu memang sebenarnya normal, sehingga masyarakat kami himbau untuk tetap menjaga kesehatan. Yang pertama, makan makanan yang bergizi untuk asupan tubuh kita karena perubahan dari dingin ke panas. Terus yang keduanya, kurangi aktivitas di luar ruangan, karena apabila memang harus keluar ruangan, ya gunakan baju yang tipis atau yang bisa menyerap keringat, pakai topi, pakai payung. Kalau memang ke pantai, pakai sunblock pakai atau kacamata hitam. Terus yang ketiganya, kebakaran hutan dan lahan. Potensi kebakaran hutan dan lahan, masyarakat kami himbau bagi yang tinggal atau menggunakan hutan untuk kehidupan ataupun hutan sebagai sarana, mohon pertama jangan buang puntung rokok sembarangan. Terus yang keduanya, jangan melakukan pembakaran kecuali dengan pengawasan. Jangan ditinggalin. Jangan ditinggal aja. Bakar sampah tuh ditinggal jangan. Karena takutnya dampaknya akan menimbulkan lebih luas, karena kemarau kan semua serba kering. Terus yang ketiganya, bijak dalam menggunakan air bersih. Jangan boros-boros. Jangan boros-boros. Kalau memang pipa-pipa yang bocor, segera lakukan penutupan biar nggak bocor, atau atur penggunaan keran. Jangan sampai airnya terbuang sia-sia. Nah, terbuang sia. Terus bagi petani, ya kami menghimbau untuk bijak dalam melakukan penanaman jenis tanaman yang ditanam. Memilih jenis tanamannya. Dan juga lakukan bijak dalam penggunaan air juga. Baik, Pak Rudi, terima kasih sekali Pak, waktunya sudah datang kemari. Oh iya, ada satu lagi himbauan kami kepada stakeholder kebencanaan atau ke BPBD ataupun pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, untuk lebih sikap atau lebih antisipasi dini terhadap kejadian awal musim kemarau ini. Minimal perencanaan dalam pemberian air bersih ke masyarakat, penyediaan stok air bersih, dan juga mungkin hal-hal yang pemadam kebakaran juga harus siap, harus standby. Hal-hal itulah minimal stakeholder tadi ataupun BPBD, pemerintah daerah, provinsi siap melayani masyarakat memang terjadi dampak dari kemarau ini ya. Yang paling mungkin akan terjadi gampang itu apa yang paling mungkin terjadi dampak itu? Kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air bersih. Iya, itu yang paling akan dirasakan. Iya. Baik,
Pak Rudi, terima kasih sekali waktunya. Pak Rudi Haryanto, Eskom MSI. Beliau adalah Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG, Meteorologi Raden Inten 2, Lampung Selatan. Mudah-mudahan info yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi sedikit membuat kita tenang ya. Oh, ternyata kita tidak se-ekstrim di India sana gitu. Kita turut berempati kepada saudara-saudara kita di sana, tapi Indonesia tidak seperti itu karena beda wilayah, beda tempat, beda juga jenis panasnya. Kalau di sana gelombang panas namanya ya. Kalau di sini namanya adalah kemarau. Jadi memang seperti biasa setiap tahun kita akan mengalami musim hujan, musim kemarau, tapi mungkin tahun ini panasnya agak beda sedikit, tapi juga tidak terlalu mengerikan seperti yang kita takutkan ya. Terlalu banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang parno sekali Pak dengan info itu. Mudah-mudahan ini membuat pencerahan buat kita semua, dan tetaplah jaga kesehatan, minum air putih yang banyak. Kalau tidak penting-penting sekali, tidak usah keluar rumah kecuali saudara-saudara yang memang kerjanya di lapangan. Gitu. Antisipasinya adalah pakai baju yang nyaman, pakai topi, kacamata hitam kalau perlu. Kalau ke laut jangan lupa pakai sunblock juga. Nah, itu harus kita sendiri yang mengantisipasi itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya untuk kali ini. Kita sudah bicara tentang cuaca panas dan kemarau panjang yang sudah mulai datang di Provinsi Lampung. Semoga kita selalu sehat ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Waktunya kapan-kapan kita main ke situ ya Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Rudi, sehat selalu, dan pemirsa sampai jumpa. Kita akan berjumpa lagi dalam Rilis Corner berikutnya. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Rudi. Sama-sama.